Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah masjid yang berbahagia, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan ibadah saum beberapa hari yang lalu, sekaligus juga ibadah sholat tarawihnya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita senantiasa diberikan tenaga dan kekuatan untuk memakmurkan saum Ramadan dengan ibadah-ibadah juga yang lainnya. Hadirin sekalian, kita dituntut untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan berbakti kepada kami, yaitu Allah. Jangan salah paham. Dalam arti kalau begitu berarti Allah butuh untuk disembah dan diibadahi. Tidak. Allah tidak butuh disembah oleh umatnya. Lanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut imuni. Kami tidak ingin mendapatkan dukungan dan bantuan dari manusia dan yang tidak mendapatkan rizki dari manusia. Justru Allah Maha Pemberi rizki dan Maha Kuat, tidak perlu dukungan yang lainnya. Mengapa Allah merintahkan ibadah? Ada 3 klasifikasi perintah. 1, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan yang nyuruh. Yang nyuruh untung, yang disuruh tidak untung. Seperti bapak nyuruh anaknya, tolong ambilkan air untuk bapak segelas. Tolong semirkan batu, punyaan bapak. Suruhan ini adalah untuk keuntungan yang nyuruh. Yang disuruh tidak dapat upah apa-apa, paling ucapan terima kasih. Yang kedua, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan kedua belah pihak. Yang nyuruh untung, yang suruh juga dapat upah. Nyuruh kerja di kebun, di sawah, nyuruh kerja bangun rumah, itu untuk keuntungan kedua belah pihak. Yang punya sawah untung, sawah ladangnya dapat digarap, ditanami, yang suruh juga tidak gratis dapat upah. Yang ketiga, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan yang disuruh, yang nyuruh tidak untung, yang disuruh justru yang beruntung. Seperti ibu nyuruh anaknya, nyuruh mandi, nyuruh menghafal, nyuruh sholat, itu untuk keuntungan anak yang disuruh, ibu nggak untung apa-apa. Nah, kira-kira Allah memerintahkan ibadah kepada kita, apakah untuk keuntungan Allah saja sendiri, atau untuk keuntungan dua belah pihak, atau untuk keuntungan kita yang disuruh? Kita masih yakin bahwa semua perintah Allah adalah untuk keuntungan dan kemanfaatan manusia yang disuruh, bukan untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu pasti ingin selamat. Siapapun orangnya pasti ingin selamat. Jangankan yang muslim, non muslim juga mau selamat. Pencuri, copet, bangsat aja mau selamat. Buktinya mencuri nggak kepergok, bacanya alhamdulillah, untung nggak kepergok. Berarti pencuri saja mau selamat. Mencuri nggak kepergok, bacanya alhamdulillah. Atau seperti tikus, tikus pun mau selamat. Ada kita lari takut dibunuh, sayangnya tikus bodoh. Uang 100.000 digigitinya sampai habis dijadikan sarang. Sampai ikan diperangkap diambilnya, yang akan mencelakakan dirinya. Bodoh tikus. Kalau tikus pintar, ini 100.000 belikan ke pasar 4 kilo, cukup 2 minggu. Terus digigitinya sampai habis, itulah bodohnya tikus. Mungkin ada manusia yang seperti tikus, mungkin. Allah menyatakan, iya rosabila rusdi la yattahidu sabila. Jika melihat jalan yang lurus, tidak jadikan pedoman. Maksudnya mau selamat, tapi tidak jauh, tidak tahu jalan kesalahan. Nih Al-Quran, Yahdi subul salam, pasti menunjukkan jalan keselamatan. Ternyata tidak menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman. Yang ketiga, manusia itu
pasti akan menjalani A. 1 kali hidup, 1 kali mati. B. 1 kali mati, 2 kali hidup. C. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana yang pas? A, B, C. Yang pas bukan B, C yang pas. Setiap manusia pasti akan menjalani 2 kali mati, 2 kali hidup. Prosesnya mati, hidup, mati, hidup. Orang kafir hanya percaya 1 kali hidup, 1 kali mati. Udah mati, ya udah jadi tanah, habis perkara. Itu kayak orang kafir. Kita orang muslim dituntut untuk meyakini pasti menjalani 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana mati yang pertama? Sejak dalam kandungan ibu sampai usia 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, itu sudah sempurna jadi manusia. Organ tubuh sudah sempurna, hanya belum ditiupkan ruh. Itulah mati yang pertama. Di Al-Baqarah dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati dulu, fahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, dan Allah akan mematikan kamu. Summa yuhyikum, dan Allah akan menghidupkan kamu kembali. Jelas, mati, hidup, mati, hidup. Orang kafir tidak percaya, udah mati ya udah saja mati. Sampai ada seorang orang yang kafir menabur-nabur tulang yang telah bercampur tanah di hadapan Nabi. Dengan menyatakan bagaimana mungkin tulang bercampur tanah harus hidup kembali menjadi manusia? Mana mungkin. Kaifa yuhyil idhoma wa hiya ramim, Muhammad? Mana mungkin tulang telah campur tanah harus hidup jadi manusia? Obat yang sakit saja susah, obat yang seterusnya apalagi sudah jadi tanah. Mana mungkin jadi manusia? Tidak mungkin. Allah menjawabnya, kul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Katakan oleh Muhammad, ia akan menghidupkan. Itu bukan dia sendiri, bukan ibu atau bapaknya, datang dulu yang menghidupkan yang pertama kali. Siapa yang menghidupkan di usia 4 bulan? Allah lah yang menghidupkannya. Kalau di waktu itu Allah kuasa menghidupkan, ya apa susahnya Allah menghidupkan lagi setelah mati. Itu jawaban dari Allah. Ada pertanyaan yang maksud untuk memojokkan. Pertanyaan dari mereka, kalau betul ada siksa kubur, coba saya tanya, apanya yang akan disiksa di kubur? Rohnya, jasadnya? Silahkan jawab, rohnya, jasadnya. Jadi salah dua-duanya juga. Kita jawab rohnya yang akan disiksa. Kata dia, bukankah rohnya telah diambil, disimpan oleh Allah atau dimasukkan lagi ke dalam kubur? Salah kalau jawab rohnya yang akan disiksa. Kita jawab jasadnya tanpa roh yang akan disiksa. Ya biar jasad disiksa tidak akan merasakan sakit. Kalau dikebukin juga tidak akan merasa sakit, jasad yang tanpa roh. Kita jawab iya ruh dan jasadnya. Kata dia, apa ruhnya masukkan kembali ke dalam kubur, hidup lagi? Coba gali, betul hidup lagi? Berani membuktikan? Barangkali tidak. Bagaimana jawabannya? Jawabannya mudah. Balik tanya aja. Bagaimana kamu di usia 7, 8, 9 bulan dalam kandungan ibumu? Hidup enggak kamu? Oh iya hidup. Kalau jawab hidup, tanya lagi. Bagaimana pengalaman kamu? Waktu hidup dalam kandungan ibumu. Dari mana kamu makan? Di mana kamu minum? Bagaimana kamu tidur? Ya nggak tahu. Yang sudah kamu nggak tahu, apalagi yang belum. Jawab dulu yang sudah. Ya, yang sudah kamu jalani coba jawab. Ternyata nggak bisa, apalagi yang belum. Lagi begitu balik tanya. Atau balik tanya dengan mimpi. Kamu suka mimpi? Suka. Mimpi apa? Yang mimpi nyata, mimpi nggak basuh. Saya tanya, kalau kamu mimpi nggak basuh, apa yang nggak basuh? Ruhnya, jasadnya? Ya ruhnya. Kalau mimpinya, masa ada ruh nggak basuh? Salah lagi. Nggak ada ruh nggak basuh, salah lagi. Dia jawab, ya jasadnya tanpa roh nggak mungkin bisa makan. Iya ruh dan jasad, mana basuhnya juga nggak ada, orang juga lagi tidur. Itu pun tidak terjawab. Itulah jawaban bagi mereka yang tidak percaya terhadap dalil. Itulah dengan logika saja jawabannya. Nah maksudnya setiap manusia pasti meyakini bahwa kita akan mati 2 kali, hidup 2 kali. Hidup yang sekarang masa nanam, masa panen. Hidup yang sekarang masa nanam, masa panen. Masa nanam iman dan amal soleh. Kapan panennya? Nanti di hari akhir nanti. Kata orang kafir sekarang masa nanam, masa panen.
Orang masa panen, kayak mereka nggak tahu mabuk, hak, batil, yang penting kita nikmati hidup sekarang ini. Dia punya masa panen, bukan. Sekarang masa nanam, bukan masa panen. Salah keyakinan mereka. Kapan panen? Nanti, di hari akhir nanti. Ternyata nasib manusia itu beragam. Satu, ada yang masih hidup di dunia sudah dapat jaminan surga, sudah dapat KTP surga, masih hidup. 10 sahabat Nabi telah jamin masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolha, dan yang lainnya masih hidup sudah dijamin masuk surga. Ada juga yang PMDK ke neraka tanpa testing. Abu Lahab itu mah masih hidup tindakan sayaslah, naron, data Lahab masih hidup tindakan ahli neraka. Berarti PMDK ke neraka tanpa testing itu Abu Lahab mah. Yang ketiga, ada yang masuk surga dihisab pun tidak. Begitu datang silahkan, langsung aja masuk surga. Langsung masuk surga, tidak diperiksa sedikit. Silahkan, langsung aja, tidak diperiksa. Sabda Nabi, 70.000 umat kami akan masuk surga tanpa dihisab. Sayang kuotanya sedikit, cuma 70.000. Kira-kira kita kebagian enggak? Wah, dengan sahabat juga habis Pak, 70.000 mah. Tapi mudah-mudahan ada ungkapan 7.000 dengan artian jumlah yang banyak. Mudah-mudahan. Ada yang masuk surga, hisab dulu, nanti hitung dulu. Ternyata hasil hitungannya 80-20, 70-30. Amal soleh 80, amal salah 20. Amal soleh 70, amal salah 30. Kata malaikat silahkan masuk surga aja. Mengapa? Dosa ini diampuni Allah karena lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan kesalahan. Silahkan masuk surga. Cuma agak telat dibanding dengan yang tadi. Ada yang 50-50, 50-50. Amal soleh ada 50. Amal salah juga sama 50. Calon surga, calon neraka. Mau dikesurgakan ada beban dia 50. Mau ke neraka ada amal soleh 50. Gimana nasibnya? Tahan di Al-A'raf. Di Al-Quran ada surat Al-A'raf. Untuk mereka yang sama timbangan kebaikan dan kesalahan, tahan dia. Disiksa? Tidak. Diganjar? Tidak. Masuk surga? Tidak. Mereka tidak. Hanya diperlihatkan saya. Sehari diperlihatkan. Lihat. Inilah neraka. Langsung lihat sendiri mereka yang sedang disiksa di neraka. Jerit tangis mereka mendengarnya langsung. Besoknya perlihatkan, inilah surga. Waduh, begitu indahnya, mewahnya surga. Dia masih bingung, gimana nasib kita ya? Keputusan terakhir kita, surga, neraka. Masih bingung. Hanya diperlihatkan, inilah neraka, inilah surga. Tapi ada harapan masuk surga. Tapi mungkin, tolong mampir dulu ke neraka. 100 tahun mah. 50 tahun mungkin ada yang nasib seperti itu. Tapi Nabi menjamin yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman walau sebesar biji sawi sekalipun akan keluar dari neraka. Buktinya ada seorang ahli neraka berdoa terus di neraka. Robbi akhrijni, ya Allah keluarkan aku dari neraka, keluarkan aku dari neraka. Aku nggak kuat disiksa terus seperti ini. Udah habis dosanya. Allah sudah berapa tahun tinggal di neraka. Sebelum diangkat ditanya dulu oleh Allah, adakah permintaan lebih dari itu? Kata dia, tidak ya Allah. Asal keluarkan aja neraka cukup, biar nggak masuk surga juga. Asal keluarkan aja neraka cukup bagi saya, biar nggak masuk surga juga. Dikabulkan, diangkat dari neraka. Bebas dari siksaan dan penderitaan. Senang sekali dia sudah tidak disiksa lagi. Lama-lama doa lagi. Ya Allah, tolong perkenankan saya melihat aja surga. Seperti apa ya Allah surga itu? Jangan cuma cerita, saya perkenan untuk melihat aja surga. Allah tanya lagi, ada lagi permintaan lebih dari itu? Tidak ya Allah, cukup dengan melihat juga bisa akan senang dan bahagia. Kabulkan oleh Allah, inilah surga dari dek. Waduh, itu indahnya, mewahnya surga. Doa lagi, ya Allah jangan kepalang tanggung, masukkan aja ke surga. Akhirnya dimasukkan aja ke surga. Tapi di keningnya ditulisi jahannamiyun, mantan neraka katanya.
jahannamiyun, mantan neraka. KPK mah di belakang, tahanan KPK ini di kening katanya mantan neraka. Nggak tahu sampai berapa tahun untuk dihapus itu tulisan itu. Masih beruntung berakhir di surga. Yang paling merugi yang khalidina fihi abada, kekal abadi di. Berapa kekal itu? 100 tahun, 1000 tahun, nggak ada ujungnya walau jutaan tahun. Allah telah mengingatkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dengan mengabdi, berbakti kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Mengingat nanti akan diperhitungkan, lebih banyak namanya wajar kita introspeksi. Kira-kira mana yang lebih banyak amal kita, amal solehkah atau amal salah? Wajar kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau masih belum, coba tingkat lebih banyak kerja, coba ditobati dan istighfari untuk lebih banyak kebaikan dan amal baiknya. Pak, kalau kita mengandalkan pahala sholat untuk masuk surga tipis, Pak. Kalau hanya mengandalkan pahala sholat, mari kita hitung. 1 kali sholat 5 menit. Sehari semalam 5 kali cuma 25 menit. 1 bulan hanya 750 menit, 12 jam setengah. Saya coba hitung, kalau kita diberikan usia 60 tahun, berapa tahun yang kita gunakan untuk sholat dari usia 60 tahun? Saya hitung Pak, hanya 285 hari. Setahun saja tidak yang kita gunakan untuk sholat. Yang kita untuk tidur berapa tahun? Kalau tidur 8 jam sehari semalam berarti sepertiga usia. Jadi kalau diberikan usia 60 tahun, 20 tahun hanya untuk tidur. Walau tiap tidur mimpi tahajud, ya mimpi mengakan catat amal soleh. Tiap tidur mimpi zakat, nggak dicatat amal soleh, cuma mimpi mah. Ya, itu tipis sekali. Yang kita gunakan untuk tidur 20 tahun minimal maksimal 20 tahun. Mengapa? Saat bayi lebih dari 16 jam tidur sehari di waktu bayi. Udah tua juga masih saja kurang tidur. Buktinya mendengarkan khutbah Jumat 20 menit ngantuk 10 menit. 10 menit potong lagi 10 menit. Heran saya. Yang saya heran, saya belum pernah melihat atau mendengar yang sedang mancing ngantuk. Dan mancing ngantuk, kecebur, kok aduh mancing nih, belum pernah. Berapa menit mancing? 10 jam kuat. Dengar khutbah Jumat 20 menit, ngantuk 10 menit. Heran tuh saya mengapa saya begitu. Sementara yang kita gunakan untuk sholat 200 menit itu sudah maksimal. Mengapa? Belum potong, lupa, belang betong, kosor, nggak husu, ya nggak tahu tinggal berapa tuh. Kalau hanya mengenal sholat. Apalagi ibu-ibu, tambah potongan 25%. Dari 1 bulan, 1 minggu liburkan, potong persen, tinggal 210 hari punya ibu emak. Dari usia 60 tahun. Potong nih pas lagi, sekali melahirkan 40 hari libur nggak sholat. Punya anak 5 kali 40 berapa? Hitung Bu, 210 potong 200. Hanya tinggal 10 hari dari usia 60 tahun. Itu kalau punya anak 5, punya anak 8 mah habis itu. Ya, defisit punya anak 8 mah. Gimana ini kira-kira? Nah, siap lagi ya maksudnya. Siapkan hayatuna kullu ibadah. Hidup kita semuanya ibadah. Dengan makan harus dapat pahala, minum dapat pahala, tidur dapat pahala. Di antaranya Nabi kalau mau tidur, wudhu dulu, kencing dulu. Nabi kalau mau tidur, wudhu dulu, kita mah kencing dulu. Salah lagi, itu. Ibu-ibu ngajar anak, ngajar kencing, ngajar wudhu. Rata-rata ibu-ibu ngajar kencing bukan ngajar wudhu. Mau tidur sayang, pipis dulu sayang, dulu sayang. Jadi pantas sampai tua kencing aja terus boecer. Ibu itu salah ngajar dulu, ngajar kencing terus bukan ngajar wudhu. Salah ya Bu. Jaminannya kata Nabi, ida ataita majja'aka fatawaddu akali sholat. Bila engkau mau tidur, wudhu dulu sebelum wudhu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas bagian kanan. Kemudian berdoalah. Apa doanya?
Bismika Allahumma bismika amut. Betul itu doanya? Betul. Untuk TK mah itu doanya. Untuk TK mah itu untuk SD. Untuk Bapak bukan itu, ada lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika waja'tu. Itu untuk Bapak, jangan ahya wa amut terus dari pagi sampai sore. Jaminannya fa'in mutnal fitrah. Kalau kamu nanti mati, dijamin mati dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Dengan tidur aja Pak. Coba tidur wudu, menghadap kiblat di awalnya, berdoa. Dengan itu dijamin kau mati dalam suci, bersih, tanpa dosa. Itu kalau kita tahu aturannya. Ternyata dengan tidur dapat membebaskan dosa kita. Itulah untuk mempersiapkan di hayatuna kul ibadah, hidup kita semua ibadah. Dengan contoh lain. Ibu taat terhadap suami, ibadah Bu, ibadah. Disejajarkan dengan sholat dan saum. Kata Nabi, ida sholatil maratu khamsaha wa shomat syahra wa ta'at jauja daholat jannat rabiah. Jika seorang perempuan sholat yang 5 waktu, sholat saum sebulan Ramadan, taat terhadap suami, dijamin akan masuk surga. Taat terhadap suami juga Bu, dinilai ibadah sama dengan sholat dan saum. Ibu mesti maklum Bu, bapak-bapak senangnya nyuruh. Jangankan yang susah, yang mudah mau nyuruh aja bapak-bapak. Kalau yang suka merokok, mah tolong ambilkan rokoknya. Udah koreknya mah sekalian, koreknya asbaknya mah sekalian. Tambah lagi mah airnya, gulaan lagi dikit. Gimana Ibu? Marah, enak aja nyuruh terus. Apa susahnya saya ngambil sendiri? Apa susahnya? Sini juga repot itu. Ngambil sendiri apa susahnya? Bukan begitu Bu. Maksudnya kata Ibu begini, alhamdulillah Pak, saya banyak proyek, alhamdulillah. Sholat cuma 5 kali, ini suruh terus aja. Mangga. Karena ini juga adalah ibadah. Itu kalau diniatkan hayatuna, hidup kita semuanya ibadah. Untuk memperpanjang volume ibadah kita. Mudah-mudahan dengan modal ibadah saum Ramadan kita dapat meningkatkan ibadah saum kita, ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.